Welcome back to my YouTube channel, back with me, saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia, kisah misteri, dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini, dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Seorang psikopat melakukan pembunuhan di dalam rumahnya. Dia mengajak korbannya ke rumah lalu memborgolnya dengan dalih mendemonstrasikan trik sulap. Setelah berhasil mengikat korbannya, dia menyiksanya. Kemudian dia mencekik korbannya hingga tewas. Dan inilah kisahnya. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy lahir pada tanggal 17 Maret tahun 1942 dan meninggal pada tanggal 10 Mei tahun 1994. Pada usianya 52 tahun, dia adalah seorang pemerkosa dan pembunuh. Dia telah membunuh setidaknya 33 remaja dan anak laki-laki di Amerika pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1978. Dia juga dikenal sebagai badut pembunuh. Hal ini dikarenakan dia suka membuat pesta untuk teman-teman dan tetangganya. Dia sering menghibur anak-anak dengan menggunakan kostum badut dan berdandan seperti badut. Mayat korbannya dibuang di sungai Des Plaines. 26 dari korbannya dikubur di ruangan kecil di basement di bawah rumahnya. Dan 3 mayat lainnya dikubur di rumahnya di bagian lain. John Wayne Gacy lahir di Chicago, Illinois. Dia anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya seorang pemabuk dan suka melakukan kekerasan fisik terhadap istri dan anak-anaknya. Gacy sendiri sering dipukul ayahnya dengan sabuk kulit karena masalah yang dia perbuat. Dia juga sering diejek ayahnya dengan kata-kata banci, bodoh, dan cengeng. Di masa kecilnya, Gacy seringkali mendapatkan kekerasan. Saat usianya 11 tahun, dia dipukul di dahi dengan kursi lipat. Pukulan ini menimbulkan gumpalan darah di otaknya. Tetapi dia baru mengetahuinya saat dia berusia 16 tahun. Di saat dia sering mengalami pingsan secara tiba-tiba. Ayahnya menduga bahwa hal ini adalah usaha Gacy untuk mendapatkan simpati. Dan ayahnya menuduh Gacy hanya berpura-pura. Gacy akhirnya pergi ke rumah sakit dan mendapatkan resep obat untuk melarutkan gumpalan darah yang ada di otaknya. Saat Gacy telah dewasa, tumbuh sosok psikopat dalam dirinya. Dia mempunyai kelainan seksual dan menyukai sesama jenis yang di bawah umur. Pada tahun 1967, dia mulai melakukan pelecehan seksual kepada karyawan laki-laki remaja di restoran yang dia buat. Dia membuat klub di lantai dasar rumahnya, di mana dia mengizinkan karyawannya untuk minum alkohol agar dia bisa melakukan pelecehan seksual kepada karyawannya. Pada bulan Maret tahun 1968, ada 2 anak laki-laki menuduhnya melakukan pelecehan seksual. Gacy mengaku tidak bersalah dan membayar orang untuk melakukan serangan fisik kepada salah satu anak laki-laki itu untuk mencegah anak laki-laki itu bersaksi di pengadilan. Tetapi naasnya, pemuda yang dibayar Gacy tertangkap
dan mengaku bahwa Gacy telah membayarnya untuk melakukan tindak kriminal. Gacy ditangkap pada tanggal 3 Desember tahun 1968. Dia didakwa atas perbuatan sodomi dan dijatuhi hukuman 10 tahun di lembaga pemasyarakatan di negara bagian Iowa. Kemudian pada tanggal 18 Juli tahun 1970, Gacy dibebaskan karena perilaku baik. Penjara tidak berhasil membuat Gacy menyesali perbuatannya. Dia masih terus melakukan kejahatan, bahkan semakin mengerikan. Setelah bebas dari penjara, Gacy menciptakan karakter yang disebut Pogo si Badut. Dia merancang kostum badut dan belajar bagaimana merias wajah seperti badut. Gacy menjadi badut Pogo di acara dan pesta setempat, menghibur anak-anak, lalu menculik dan membawa anak-anak itu ke rumahnya. Di rumahnya, dia mengikat, menyodomi, lalu membunuhnya. Kejahatan yang dilakukan Gacy awalnya tidak pernah terbongkar. Polisi mulai mencurigai Gacy ketika seorang wanita menemui Gacy untuk urusan pekerjaan, tetapi wanita itu tidak pernah kembali ke rumah. Ketika polisi melihat catatan kriminal Gacy, mereka mulai melakukan penyelidikan. Polisi lalu memperoleh surat penggeledahan terhadap rumah Gacy, dan betapa terkejutnya mereka. Pada saat melakukan penggeledahan, mereka menemukan 26 mayat di ruangan kecil di bawah basement rumahnya. Mayat itu semuanya laki-laki dan berusia antara 9 tahun hingga 20 tahun. Setelah menghadapi tuduhan pembunuhan, Gacy mengakui bahwa sejak tahun 1972, dia telah melakukan 25 hingga 30 kali pembunuhan. Gacy mengaku kepada polisi bahwa dia mengambil remaja laki-laki yang lari dari rumah atau dari gigolo di stasiun Greyhound bus Chicago. Lalu dia membawa anak-anak itu ke rumahnya. Dia mengajak korbannya dengan menjanjikan uang untuk seks, menawarkan pekerjaan di perusahaan konstruksi miliknya, atau hanya dengan kekerasan. Begitu sampai di rumahnya, dia akan mengikat korban-korbannya dengan dalih akan melakukan demonstrasi trik sulap. Gacy lalu menyumpal pakaian ke mulut korbannya untuk mencegah mereka berteriak. Setelah itu, dia menyodominya, lalu mencekiknya hingga tewas. Pada tanggal 6 Februari 1980, sidang Gacy dimulai di Chicago. Selama persidangan, dia mengaku tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Bahkan di persidangan, Gacy sempat mengatakan bahwa satu-satunya kesalahan yang dia buat adalah membuat pemakaman tanpa izin. Pada tanggal 10 Mei tahun 1994, Gacy dihukum mati dengan cara disuntik mati. Menurut laporan, Gacy sama sekali tidak menunjukkan penyesalan terhadap kejahatannya. Ketika di sel, dia mengatakan kepada pengacaranya bahwa dengan menyuntik matinya tidak akan membawa siapapun kembali. Dan yang paling parah adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Gacy. Dia mengatakan "kiss my eyes" atau "cium pantatku". Kata-kata itu diucapkannya kepada salah satu petugas LP ketika dia dibawa ke ruangan eksekusi.
Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertuliskan subscribe di bawah. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya.